叫佢哋喐手。Selamat datang kembali dengan Pacific TV. Kali ini Pacific TV akan merangkum film yaitu History of Ricky. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang menghancurkan para penguasa atau para gangster di dalam penjara yang sangat kejam di negara Jepang. Mari kita saksikan guys, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah basa-basi, langsung bae mengalur ceritanya guys. Tapi saurunge intro disit. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah bis mengangkut para calon narapidana untuk pergi ke penjara di Jepang. Sampailah bis di penjara Jepang dan segera menurunkan calon narapidana untuk menghuni lapas. Satu persatu calon narapidana diinterogasi dan diperiksa. Aiko, Angkul,李生，28歲。 Tibalah sampai di pemeriksaan Ricky, tiba-tiba bunyi alarm pun berbunyi dan langsung di scanner, ternyata ada 4 peluru bersarang di dadanya. Lalu Ricky dimasukkan ke penjara sektor utara karena di penjara ini sungguh sangat kejam, tidak bermoral. Semua polisi tidak berdaya dibuat oleh para gangster. Contoh Pak Marsuki yang sedang ditindas oleh preman-preman di lapas setiap sektor. Ini adalah Penjol, kaki kanan dari Oscar. Sekarang kena batunya setelah menganiaya Pak Marsuki. Mampus kok Penjol. Setelah kejadian itu, si Penjol menemui polisi karena polisi di sini tidak berdaya sama sekali, hanya sebagai pesuruh para gangster. Penjara ini dikuasai para gangster seperti Oscar, penguasa sektor utara, Logan, penguasa sektor barat, Tarzan, penguasa sektor timur, Dragon, penguasa sektor selatan. Ini adalah Ganso, pemilik penjara, karena penjara ini bukan milik pemerintah. Setiap para napi kebebasannya diatur oleh para gangster atau kepala sektor. Contoh Bapak Marsuki tidak mendapatkan kebebasan dari kepala sektor hingga Pak Marsuki pun bunuh diri. Melihat penjara bukan dikuasai oleh para polisi, melainkan para gangster, membuat Ricky pun sangat marah dan akan menghancurkan penjara ini. Inilah awal mulanya Ricky akan melawan para penguasa penjara yang sangat kejam. Inilah percobaan pembunuhan pada Ricky yang dilakukan oleh Penjol dan Zoro.
atau suruhan polisi Nisoro yang badannya tubuh kekar juga besar. Mari kita saksikan pertarungannya, guys. Ternyata Zoro dan Penjol hanya dalam satu pukulan oleh Ricky langsung tewas. Datanglah Oscar, penguasa sektor utara, berkata pada Ricky agar mengikuti aturan. Tetapi Ricky hanya diam saja, langsung dimasukkan ke sel penjara. Lalu Ricky berkonsentrasi dan mengingat pelajaran-pelajaran gurunya. Begitu banyak gurunya mengajari dari segi kebatinan, segi kungfu, dan segi bela diri. 再化成一股霧。 serta mengajari ilmu tenaga dalam kelas tinggi. Scene berlanjut. Ricky akan dibawa ke asisten Gensho yang bernama Tangan Besi. Tangan Besi sangat rakus dan kejam. Setelah Ricky dibawa ke asisten Gensho, segeralah polisi tersebut membacakan kasus Ricky. 小學同中學都唔突出，被判罪名成立，又刑。 Mendengar kasus Ricky yang telah membunuh tangan kanan Oscar, membuat Tangan Besi marah kepada Ricky dan mengancam akan memperkosa pacar Ricky. Dan dilihatlah foto pacar Ricky. Lalu Ricky pun menjadi sangat marah hingga mengancam si Tangan Besi. Lalu Ricky memperingatkan si Tangan Besi agar jangan macam-macam kepada pacarnya. Segeralah Ricky keluar setelah mengambil fotonya. Scene berlanjut. Malam pun tiba. Ricky memainkan serulingnya. Teringatlah ke masa lalunya bersama pacarnya. Dan teringatlah akan kebersamaannya seperti Romeo and Juliet. Setelah kasus Ricky terdengar di penjara, para napi pun sudah mulai berani melawan para gangster dan para ketua sektor. Inilah anak buah Oscar yang lari terbirit-birit ketika diancam oleh para napi hingga membuat malu Oscar. Segeralah Oscar menghajar. Oscar sangatlah malu sebagai ketua gangster di sektor utara, membuat nama baiknya dijelek-jelekan di depan napi. Tiba-tiba datanglah si Tangan Besi. Si Tangan Besi sangatlah marah hingga menyuruh Oscar untuk membunuh Ricky karena Ricky sangat membahayakan di penjara ini. Kemudian Oscar menawan teman Ricky dan dijadikan sandera. Segeralah Ricky berusaha membebaskan temannya. Pertarungan pun terjadi antara Oscar dan Ricky. Mari kita saksikan, guys, pertarungannya antara penguasa sektor utara dan Ricky. Ternyata Oscar sangatlah licik, menaburkan debu di matanya.
Lalu Ricky terputus ototnya hingga ototnya disambung oleh Ricky. Wah, sangat takut saya. 要冧就一齊冧。Akhirnya Ricky mengalahkan penguasa sektor utara yaitu Oscar. Segeralah dibebaskan teman Ricky, tetapi temannya sudah mati. Akhirnya para napi pun berunjuk rasa. Tiba-tiba datanglah Dragon, Oscar, dan Tarzan. Lalu si tangan besi mengatakan kepada Ricky, jangan berbuat onar di penjara ini. Kalau tidak mau diperpanjang masa hukumannya. Scene berlanjut pada anak buah Oscar yang bernama Menci. Menci belajar membunyikan suara dari daun, tetapi tidak bisa karena lidah Menci sudah dipotongnya. Dan kemudian Ricky pun memberikan serulingnya. Lalu Menci pun sangat senang sekali. Lalu sebagai gantinya Menci memberikan sebuah hadiah kepada Ricky, yaitu daun ganja. Dan Ricky pun bingung, lalu bertanya, ini dapat dari mana? Jawab Menci, ini di sebelah barat banyak sekali tanamannya. Scene berlanjut pada Logan, Dragon, dan Tarzan menyuruh Menci untuk membunuh Ricky, tetapi Ricky tidak mau. Lalu ketiganya membunuh Menci. Ketika di pekarangan penjara, geger akan kematian mayat dilihatlah oleh Ricky. Ternyata Ricky mengenali dari serulingnya yaitu Menci. Segeralah Ricky sangat marah. Lalu Ricky pun pergi ke barat dan membakar tanaman ladang ganja milik penjara ini. Tiba-tiba datanglah Logan untuk menghadapi Ricky. Segeralah pertarungan terjadi antara ketua sektor barat yaitu Logan dan Ricky. Di sisi lain, para napi ikut membuat kerusuhan di penjara, membuat si tangan besi pun bingung dan marah pada ajudan polisinya. Lalu si tangan besi menyuruh agar menangkap semua para napi dan dimasukkan ke penjara lagi. Scene berganti pada pertarungan antara Ricky dan Logan. Ternyata Logan bukan orang sembarangan, mempunyai jurus 1000 tendangan bayangan, membuat Ricky pun sangat bingung. Apalagi Ricky dikeroyok dengan Dragon, tetapi tiba-tiba datanglah si Tarzan dan menyekap si Ricky, akan dibawa Tarzan. Ternyata Ricky dan Tarzan terjebak oleh coran semen. Lalu Ricky pun menyelamatkan Tarzan dan Ricky pun dipukul oleh si tangan besi hingga pingsan. Scene berlanjut pada si tangan besi akan menyambut Genso, si pemilik penjara. Tiba-tiba datanglah si pemilik penjara yang sangat kejam, yaitu Genso, turun dari mobilnya bersama anak tercintanya yaitu si Bango. Si Bongo ini sangatlah istimewa karena setiap datang harus ada yang dibunuhnya. Ini adalah salah satu permintaan Bongo agar dibunuh
Setelah masuk si Genso di kantor, segeralah si tangan besi atau asisten Genso memberitahu bahwa ladang bisnisnya yaitu ganja yang di sebelah barat dibakar hingga membuat si Genso pun jantungan. Segeralah minum obat. Kemudian Genso pun menemui Ricky dan Ricky pun langsung menyakik leher Genso. Tiba-tiba datanglah Tarzan menjebol dinding penjara dan Ricky pun disiksa oleh Tarzan. Tetapi Ricky segera menghajar Tarzan hingga tangannya patah. Tangan besi, Bongo, dan Genso sangat kagum atas kekuatan Ricky hingga Ricky pun ditimpa dengan besi yang sangat berat. Tetapi Ricky dapat mengangkatnya. Segeralah Genso memberikan listrik kepada penjara atau besi tersebut. Tiba-tiba Ricky mendapatkan bantuan dari Tarzan. Segeralah Ricky keluar. Tetapi setelah keluar terjebak oleh jebakan Genso hingga Ricky pun dapat ditangkap kembali. Scene berlanjut pada Genso atau kepala penjara mengumumkan kepada para napi jika Ricky dikubur hidup-hidup selama 7 hari 7 malam masih hidup akan dibebaskan dari penjara ini, karena penjara ini adalah milik Genso, bukan milik pemerintah Jepang. Dan segeralah Ricky dikubur. Hari terus berganti hari, sampailah malam ke-7. Tiba-tiba terdengarlah suara seruling Ricky. Seruling suara Ricky terdengar oleh Dragon dan Logan. Segeralah Dragon dan Logan memberikan makanan yang beracun. Lalu Ricky pun teringat ke masa lalunya, yaitu kekasih Ricky tidak sengaja memergoki bandar narkoba yang sedang berpesta hingga mau diperkosa. Lalu kekasih Ricky menjatuhkan dirinya hingga mati. Dan kemudian Ricky pun balas dendam dengan membunuh bandar narkoba tersebut. Itulah kasus dari Ricky yang telah membunuh bandar narkoba dan menyebabkan Ricky masuk penjara. Tibalah keesokan harinya, yaitu Ricky akan diangkat jasadnya. Ternyata setelah diangkat, Ricky masih hidup hingga membuat bingung semuanya. Tetapi Ricky ditangkap kembali dengan bantuan Dragon dan Logan. Bukannya dibebaskan, malah masuk penjara dan disiksa oleh Dragon, Logan, serta Genso. Inilah ingkar janji Genso yang tidak jadi membebaskan Ricky hingga mendapatkan wajahnya silet. Mampus kau Genso. Scene berlanjut. Ternyata Ricky dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tetapi ada yang bernama Pace, sangat baik memberikan makanan. Ternyata Pace ketahuan sama tangan besi hingga Pace pun disiksa, membuat Ricky pun sangat marah.
收到，發仔，發仔，發仔。 Lalu para narapidana tidak terima dan membuat kerusuhan kembali, dan para polisi pun segera membantu si tangan besi. Tetapi polisi tersebut dihajar oleh Ricky dan membuat para polisi pun mundur. Segeralah Ricky membawa tangan besi ke hadapan Genso. Di sisi lain, Bongo tidak mendapatkan makanan yang enak, hingga Genso pun segera menyiksa. Tiba-tiba datanglah Ricky bersama teman-temannya membawa si tangan besi. Tetapi tangan besi segera ditembak oleh Genso karena sudah tidak berguna lagi. Di sisi lain, Dragon dan Logan segera menangkap para narapidana, tetapi dihalangi oleh Ricky. Segeralah pertarungan terjadi antara Ricky yang dikeroyok oleh Logan dan Dragon. Ternyata Logan dapat dikalahkan oleh Ricky hingga membuat Dragon pun kabur. Tetapi Dragon segera ditembak oleh Genso. Ternyata Genso bukanlah orang sembarangan, bisa merubah wujud aslinya menjadi monster. Ternyata Genso adalah kakak seperguruannya Ricky yang telah mencuri kitab gurunya. Tetapi Ricky sudah diberitahu oleh gurunya kelemahan Genso. Benar saja, Ricky dapat membunuh kakak seperguruannya yaitu Genso. Di sisi lain, para narapidana membuat kerusuhan di luar hingga membuat Ricky pun segera keluar dan menonjok dinding penjara. Akhirnya jebol dan Ricky pun keluar dari penjara bersama teman-temannya, karena penjara ini bukan milik pemerintah, milik pribadi. Itulah akhir dari film History of Ricky yang dirilis tahun 1991.